Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan pertolongan Tuhan saja kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan saja. Mengawalinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami mau membaca, mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hamba berdoa Roh-Mu yang kudus, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 23. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-22. Firman Allah berkata demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita mengenai cara menghadap Allah yang benar. Sekali lagi firman Allah hari ini mengajar kita mengenai bagaimana cara menghadap Allah yang benar, menghadap Allah yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Dalam ayat 22 bagian A, karena itu marilah kita menghadap Allah. Marilah kita menghadap Allah adalah ajakan penulis kepada umat pada waktu itu untuk menghadap Allah. Dan selanjutnya di situ mengajarkan bagaimana cara menghadap Allah yang benar. Itu artinya bahwa dalam menghadap Allah tidak bisa dengan sembarangan, tidak bisa dengan semaunya, tidak bisa dengan seenaknya, tidak bisa dengan tanpa ada persiapan dari kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Setidaknya ada 3 cara menghadap Allah yang benar yang diajarkan oleh firman Allah di hari ini. Ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Hati yang sungguh-sungguh. Hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Allah. Hati yang mau sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Hati yang sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan. Itu cara yang benar dalam menghadap Allah. Jadi harus dengan hati yang tulus ikhlas. Itu yang pertama yang dituntut dari saudara dan saya. Cara menghadap Allah yang benar harus dengan hati yang tulus ikhlas. Itu berarti bahwa tidak boleh ada kepalsuan. Tidak boleh ada kepura-puraan. Tidak boleh ada kemunafikan dalam menghadap Allah. Karena Tuhan tahu hati kita yang paling dalam. Kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan menuntut ketulusan hati kita, kesungguhan hati kita untuk datang menghadap Allah, untuk datang beribadah kepada Allah, untuk datang sembahyang kepada Allah. Harus dengan hati yang tulus ikhlas. Yang kedua, masih dalam ayat 22 bagian B, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Dan dengan keyakinan iman yang teguh. Hal yang kedua, cara menghadap Allah yang benar. Yang kedua harus dengan keyakinan iman yang teguh. Tidak boleh iman yang ragu-ragu. Tapi Tuhan mau harus dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan kita sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal di Bukit Golgota, di mana Kristus sudah menjadi imam besar bagi saudara dan saya, sehingga saudara dan saya bisa datang menghadap Allah dengan keyakinan iman yang teguh, bukan dengan iman yang ragu-ragu.
Untuk datang kita sembahyang, untuk datang ke bait Allah, perlu ada keberanian. Datang masuk ke tempat kudus, ke tempat perhentian Allah, di mana kita datang beribadah, sembahyang, ataupun menghadap Allah. Kita harus dengan keyakinan iman yang teguh. Tidak boleh ragu-ragu. Kenapa tidak boleh ragu-ragu? Karena hati kita sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dulu ketika kita punya hati nurani yang jahat, dulu sebelum tubuh kita dibasuh dengan darah Kristus, kita seringkali ada ketakutan menghadap Allah. Kita tidak punya keberanian penuh untuk datang beribadah kepada Allah, untuk datang menghadap Allah. Tapi setelah kita sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, kita sudah dibasuh dengan darah Kristus, di mana Kristus sudah jadi imam besar bagi saudara dan saya, maka dalam menghadap Allah, kita harus datang dengan keyakinan iman yang teguh. Tidak boleh dengan keraguan-raguan, tidak boleh dengan kekhawatiran, tidak boleh dengan kewaspadaan, kehati-hatian. Tapi sebaliknya dengan iman yang teguh, karena kita percaya Kristus sudah menebus saudara dan saya. Yang ketiga, cara menghadap Allah yang benar. Ayatnya yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita teguh berpegang. Berpegang pada apa? Pada pengakuan tentang pengharapan kita. Apa pengharapan kita? Bahwa Kristus sudah jadi imam besar di dalam bait Allah yang kudus, sehingga darah Kristus sudah menyucikan kita, sehingga saudara dan saya memperoleh tempat yang terhormat dalam kerajaan Allah. Itu adalah bagian dari pengharapan kita. Pengharapan kita bahwa kita akan memperoleh keselamatan karena Kristus sudah menebus kita dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Itu juga adalah pengharapan kita. Dan kita harus teguh berpegang pada pengharapan tentang pengakuan kita. Pengakuan kita tentang pengharapan. Kenapa? Karena Ia yang menjanjikannya adalah setia. Tuhan yang berjanji adalah Allah yang setia, yang tidak mungkin akan mengingkari janjinya. Karena itu kita perlu berpegang teguh pada pengharapan kita itu. Karena ketika kita berpegang teguh kepada pengharapan kita, pada waktu kita menghadap Allah yang benar, maka disitulah kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Disitulah menentukan bagaimana kekusukan kita, bagaimana hati kita yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Pengharapan itu mempengaruhi cara kita menghadap Allah. Nah, karena itu penulis mengingatkan kita kepada jemaat yang Ibrani pada waktu itu supaya kita berpegang teguh pada pengharapan itu. Karena dengan berpegang teguh pada pengharapan itulah yang memberikan kita sukacita, semangat untuk datang menghadap Allah, datang beribadah kepada Allah. Dan itu cara menghadap Allah yang benar, dan saya percaya itu yang berkenan kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami cara menghadap Allah yang benar. Tolonglah kami supaya kami menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Tolonglah kami supaya kami menghadap Allah dengan keyakinan iman yang teguh. Dan tolonglah kami supaya kami menghadap Allah dengan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk kami bisa boleh menjalani hidup ini berdasarkan firman-Mu di hari ini. Hamba memohonkan berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan bagi mereka. Umat-Mu yang saat ini sedang menderita karena sakit penyakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.